Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Joy Anggara beserta kru dari Pesona Citra Budaya Kabupaten Kuningan. Kali ini kami sedang meliput kegiatan para relawan beserta jajaran dari aparatur pemerintahan Kabupaten Kuningan, khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Kami di sini meliputi kegiatan pemeriksaan kendaraan beserta pengemudi yang berasal dari berbagai kota, di antaranya Bandung, Jakarta, ataupun dari kota-kota lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan atau bertempat di lokasi Bundaran Tugu Ikan, Desa Sampora, atau lebih jelasnya di perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Cirebon. Selamat sore, baik lagi dengan Agung Herwanto di sini. Di sini saya akan meliput kegiatan pemeriksaan mengenai corona atau COVID-19. Sekarang saya sudah berada di Desa Sampora, tepatnya di perbatasan Kuningan dan Cirebon, tepatnya di Tugu Ikan. Nah, di sini bisa dibilang semua pengendara dari luar kota itu semua diberhentikan untuk dilakukan pengecekan. Jadi untuk meminimalisir corona ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dilihat belakang beberapa petugas sedang melakukan kegiatannya dengan menggunakan peralatan yang memadai dan yang pastinya paling utama harus aman. Harus aman dan yang paling utama itu keselamatannya sendiri, seperti itu. Pemirsa, dalam kegiatan ini setiap atau semua kendaraan yang melintas di perbatasan semuanya diberhentikan oleh petugas seperti kendaraan pribadi maupun kendaraan umum guna menetralisir adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan untuk kendaraannya dilaksanakan penyemprotan dengan menggunakan obat antiseptik supaya penyebaran virus corona atau COVID-19 tidak menyebar luas di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan yang disebutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan adalah zona merah. Oke, sekarang saya Agung sudah ada di posko pencegahan corona di Desa Sampora Kuningan, dan sekarang di samping saya ini sudah ada salah satu relawan pegiat alam di Kuningan dengan Bapak Magic. Nah, Bapak Magic, untuk kegiatan pemeriksaan dalam rangka mencegah corona ini sudah dimulai dari kapan dan sampai kapan, Pak? Kita mulai efektifnya hari Sabtu. Sabtu ya. Kalau akhirnya itu belum ada kepastian, mungkin sampai benar-benar efektif atau benar-benar selesai. Tujuan awal dari pemeriksaan ini sebenarnya bukan pemeriksaan gitu ya, lebih tepatnya ke
Kuningan sendiri kan gudangnya para pengembara, artinya perantau itu ya, Pak. yang saat ini banyak mudik karena isu corona ini, dan peluang yang ada yang kami lihat bahwa para perantau itu harus dicegah dari awal seandainya mereka terindikasi terpapar. Harapan kami sebetulnya pengen mencegah mereka masuk ke Kuningan ketika diketahui terpapar. Tujuannya supaya mereka tidak mendatangkan masalah di tempat tinggal mereka. Saya sebetulnya mengharapkan protokol yang ketat di sini. Ketika kita mendapatkan orang yang terpapar COVID itu langsung diisolasi dan tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk di desanya. Tapi protokol ini saya lihat belum ketat. Artinya ketika kita dapatkan indikasi tersebut hanya sepintas dibawa ke rumah sakit, dicatat, setelah itu dilepas lagi. Oh, dilepas lagi, jadi nggak ada tindak lanjut lagi atau pemantauan rutin? Ya, pemantauan rutinnya diserahkan ke desa atau kecamatan yang bersangkutan. Sebetulnya hal ini kurang penting. Harusnya mereka di karantina atau diisolasi di rumah sakit yang ditunjuk. Oh, di rumah sakit yang ditunjuk sama pemerintah Kuningan ya, Pak? Iya. Tapi apakah pernah ada penumpang yang turun, dia bilangnya nggak sakit apa-apa, ternyata pas dicek suhu dia panas, jadi mungkin kayak berbohong gitu? Dari malam minggu kita dapatkan ada 3 orang yang bersuhu 38. Ya. Terlepas dari dia terpapar COVID atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ada indikasi yang mencolok di situ, 38 derajat. Dan pada saat itu belum ada protokol yang jelas mau diapakan. Akhirnya ya cuma dicatat aja. Oh, hanya dicatat. Malam Senin ada yang 39 derajat. Itu kita giring ke rumah sakit Tinggarjati. Rumah sakit Tinggarjati. Oh, di Bandara saya. 39 derajat ada 2 orang. Awalnya cuma 1. Begitu nyampe ke rumah sakit jadi 2. Dan kita sebetulnya tidak hanya menyorot pada orang tersebut, tapi lebih ke dengan siapa mereka orang tersebut, satu rombongan. Iya, satu rombongan. Jadi kalau travel ya satu rombongan travel di luar sana. Iya. Berarti bisa ada kemungkinan di satu travel 1 orang kena virus corona, semua bisa sebar semua berarti ya, Pak? Logikanya ya iya ya. Masalahnya penyebarannya kan dari apa yang dia pegang, dari apa yang dia keluarkan dari mulutnya atau bersih, itu kan ya, di travel kan jarak tidak dalam hitungan meter, sentimeter juga enggak kayaknya. Dan apalagi ada AC gitu, Dempet-dempetan, iya artinya itu ruang tertutup, sangat tertutup sehingga banyak kemungkinan untuk dia menularkan ke yang lain. Ditambah lagi dia memegang banyak material di situ, entah jok, entah pegangan pintu, entah apa, dan apa yang dia pegang dipegang lagi sama orang lain. Dan memang yang paling masuk akal penyebaran itu kan dari apa yang dipegang, makanya tangan ini merupakan kunci utama masuknya virus tersebut. Karena apa? Ketika tangan kotor, kita malas cuci tangan, langsung makan. Karena apa? Karena mereka berasal dari zona merah. Ya, dari zona merah. Kalau untuk APD, Pak, ini bagaimana, Pak? Untuk APD, apakah ini dari pemerintah atau emang inisiatif dari beberapa masyarakat atau pas dari pegiat-pegiat alam atau bagaimana, Pak? Jujur aja untuk APD dan perlengkapan lain ini kami swadaya dan jauh dari layak. Kemarin kita pakai APD semacam jas hujan yang udah sobek. Sekarang agak mending, kita dapat pinjaman dari BPBD 6 unit APD yang layak. Kita sebetulnya bermain di zona tidak aman dan ini sangat berbahaya sekali.
Seharusnya APD itu dari awal dipakai, cuman kita pakai tapi kurang memadai. Kurang memadai. Setelah beberapa hari ini kita dapat pinjaman yang 6 unit itu. Tapi alhamdulillah ke depan kita juga atas bantuan teman-teman juga di Pencinta Alam Mandalika, kita sedang menyiapkan APD untuk keperluan para relawan ini. Karena kita mengharapkan dari yang lain ini ada kesulitan, mungkin semua juga dalam posisi sibuk atau riuh atau panik dan lain-lain. Akhirnya kita ya lebih mengandalkan diri sendiri aja atau kekuatan yang ada di kita. Jadi kekuatan yang ada kita laksanakan Ya. Bergerak apa adanya. Dari berbagai komunitas, ada komunitas di Pencinta Alam, ada Mandalika dan lain-lain. Alhamdulillah ya, kita tetap berjalan walaupun dalam segala keterbatasan. Harapan kita di saya nggak yakin mereka datang ke desa mau lapor keluhan-keluhan yang dia rasakan. Ya. Karena kalau dia melapor atau mengungkapkan keluhan, itu dianggap dia aib. Padahal kita justru pengen mereka jujur, pengen semua orang jujur untuk pertahanan kita bersama. Ya, betul. Ya, karena dengan terbuka kan jadi bisa lebih dini lagi mencegahnya. Ya, termasuk bukan hanya pemerintah tapi termasuk bukan hanya masyarakat tapi pemerintah juga dibutuhkan kejujuran. Bahwa sebetulnya sudah berapa banyak yang terpapar atau yang dalam pengawasan gitu kan. Kalau jujur kita kan bisa saling menjaga gitu kan. Kita sekarang kan nggak tahu ini yang terpapar misalnya ada di daerah mana, siapa aja, berapa orang. Misal karena tidak ada data yang jujur, kita sampai sekarang ini banyak orang yang merasa happy aja, aman, tidak ada ancaman. Ya. Ada kayak di negara lain kayak di Italia kan kasus kematian karena koran sangat banyak sekali ya Pak ya. Ya, Bisa dihitung sampai ribuan. Karena emang awalnya menyepelekan. betul. Kita menganggap enteng. Ya. Kita akhirnya kita tidak siap. Kadang data juga ditutup-tutupi karena mungkin data tersebut bisa mencoreng nama daerahnya atau nama keluarganya. Ini juga sebetulnya kejujuran perlu di antara kita. Nah, masyarakat biasanya dan pemerintah. Ciri-ciri yang terpapar corona itu apa aja Pak? Biasanya ciri-ciri yang terlihat secara fisik. Banyak orang mengatakan itu tidak, sebagian tidak nampak. Tidak nampak. Nah, baik sukunya maupun gejalanya, ini yang mengerikan sekali. Walaupun kita misalnya tampak sehat, tapi belum tentu tidak terkena. Ya. Walaupun suhunya rendah, tidak terkena. Ya. Belum tentu gitu kan. Ada yang menonjol di suhu tinggi, tapi kan itu bukan petunjuk yang akurat. Karena bisa aja suhu tinggi itu disebabkan oleh penyakit lain, faktor lain. Oh ya, penyakit sebelum corona. Ya, begitu. Tapi di angka 39 itu memang kita targetnya mewaspadai orang tersebut. Masalah pembuktiannya itu kan berdasarkan medis. Intinya kita udah sortir nih untuk beberapa orang yang udah didatangin itu dicek suhunya ketika udah 39 derajat berarti emang benar-benar ditandai ya Pak? Ya, ditandai. Kita kan di sini juga selain mencari target yang disebutkan tadi juga memberikan edukasi ke mereka bahwa harus cuci tangan yang baik, terus harus menjaga jarak dengan rekan-rekan yang lain atau dengan orang yang lain untuk memutus tali atau rantai penyebaran virus. Ya. Terima kasih Pak Magic atas waktunya. Mudah-mudahan corona segera berlalu dan masyarakat yang dari luar kota mohon jangan pulang dulu dengan masih penting coba deh tahan dulu di rumah, bertahan sebisa mungkin dan yang pastinya jaga keluarga masing-masing teman-teman ya.
Pemirsa, demikianlah tadi liputan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 atau dikenal dengan sebutan virus corona. Kami, segenap kru Pesona Citra Budaya, mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga liputan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.